Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat pikiran. Dan usaha kita dalam thalabul ilmi malam kali ini semoga sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat-nikmat tersebut, dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kita masih bersama dengan surah Al-Bayyinah yang sudah kita ambil terkait dengan muqaddimahnya, pendahuluannya, bagaimana kemudian turunnya surah ini kepada Rasul, dan Ubay kemudian secara spesial mendapatkan salam dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, dituliskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ubay, dan bagaimana Ubay merasa senang sampai terbawa haru tangis bahagia. Kemudian juga pada surah ini berbicara terkait dengan bagaimana orang yang memiliki keyakinan awal itu tidak akan mudah melepaskan keyakinan sebelumnya. Jadi di sini kita menjadi lebih yakin bahwa hidayah itu ya memang milik Allah. Orang tidak bisa memberikan hidayah pada siapapun yang dikehendaki. Bahkan seorang nabi, seorang rasul juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki, walakinallah yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan hidayah pada yang siapapun yang dikehendaki. Nah, jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita akan berbicara terkait dengan konsep keikhlasan dalam beribadah. Bagaimana kemudian kita memahami ayat yang kelima dari surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan, illa kecuali liya'budullaha, agar supaya mereka, hendaknya mereka itu menyembah Allah, mukhlishina, dengan ikhlas, mengikhlaskan diri taat terhadap agama yang lurus. Wa yuqimus salata, dan mendirikan salat, melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus dan benar. Kalau sekarang ini kita di bulan-bulan Maulid kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba Nabi itu kan menjadi kewajiban. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi salah satu bentuk jalan untuk bisa selamat di dunia akhirat adalah ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di pembahasan terakhir dari kita menjelaskan ada satu hadis di sini terkait dengan perpecahan umat, bahwa umat Nabi Muhammad itu nanti akan berpecah. Wajah fil hadisil marwi antum min turuq, banyak hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur. Innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqah. Kalau orang Yahudi itu mereka akan berselisih, berpecah menjadi 71 golongan. Nah, 71 golongan ini jamaah rahimakumullah, kita sendiri pun, misalkan saya khususnya, tidak tahu golongan mana saja. Ya. Wa innan nasara ikhtalafu ala sintaini wa sab'ina firqah. Sedangkan orang-orang Nasara itu nanti akan berbeda, berselisih menjadi 72 golongan.
72 golongan. Wasataftariku hadhil ummah, umat Nabi Muhammad sendiri itu akan terpecah menjadi ala salasin wa sab'ina firqah, 73 golongan. Kalau 72 tambah 71 tambah 72 tambah 73, pinten Bapak Ibu? 210 tambah 5 tambah 6, 216, leres. 216 golongan, 216 kelompok di dunia ini, kulluha finnari illa wahidah. Jadi di sini ada kulluha, ha ini kembali ke mana? Semuanya, setiap golongan, ha kulluha, kalau kita lihat kulluha ini apakah dia kembali kepada ummah? Dhamir ha semuanya kembali kepada ummah. Berarti kalau ummah berarti umat Nabi Muhammad SAW. Semua umat Nabi Muhammad yang terpecah menjadi 73 golongan itu kulluha finnar, semuanya di neraka. Waliyadzubillah. Kalau ha kembali kepada umat Nabi Muhammad. Tapi kalau ha ini kembali kepada 71 golongan ditambah dengan 72 golongan tambah 73 golongan, yang total itu ada 216. Semuanya kulluha finnari, di neraka. Jazakallahu khair. Illa wahidah, kecuali cuma satu. Illa wahidah. Yang wahidah inilah kemudian mengklaim, oh itu golonganku, itu loh golonganku. Di sini Rasul tidak menyebut golongan apakah itu, cuman illa wahidah. Illa wahidah ini juga dalam bentuk ism nakirah wahidah. Qalu manhum ya Rasulullah. Ya sahabat kemudian ya ingin tahu, Rasul kok semuanya masuk neraka? Bukannya misalkan kalau masuk neraka cuma 3, 2, kan dianggap wah wajar ya, cuma sedikit saja kok yang di neraka. Ini tidak. Kulluha finnari, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapakah mereka ya Rasulullah? Qalu ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang sesuai dengan aku sekarang ini dan juga para sahabatku. Artinya adalah yang sesuai dengan Nabi dan sahabat Nabi. Nah ini kemudian terus ulama masih menjelaskan hadis ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita usia kita kan sangat terbatas Enggak selalu kemudian dihabiskan untuk mencari tahu siapakah 71 golongan ini, dicari-cari penelitian atau yang 73 golongan ini. Ini kalau 73 untuk umat Nabi Muhammad adalah sedunia, bukan segudean, se-Jogja itu bukan, se-Indonesia bukan, sedunia itu ada 73 golongan. Nah ini yang kemudian nampaknya belum ada kemudian spesifikasi. Yang penting yang dimaksud 73 adalah ketika memenuhi standar ABC, kan yang tidak ada. Bisa jadi 73 ini adalah menunjukkan jumlah yang banyak juga. Nah, kita fokusnya di sini. Ma'ana alaihi wa ashabi, sesuatu adalah kelompok atau golongan atau orang-orang yang sesuai dengan aku di atasnya ini dan juga sahabatku. Berarti ittiba kepada Nabi dan juga sahabat. Jadi kita kemudian tidak fokus golongan A namanya A, golongan B namanya B, yang tidak masuk golongan A maka mereka di neraka. Tidak Pak, enggak ada. Enggak ada yang kemudian itu. Pokoknya kalau kalian enggak seperti kami, kalian di neraka. Ini loh kami, entah itu menyebut misalkan, ini loh kami yang nyunnah, ini loh kami yang paling syar'i, ini loh kami yang paling suci, kami yang putih. Tidak, Rasul tidak menyebutkan itu. Di sini tidak disebutkan, ya kan? Maka kemudian Rasul juga tidak menyebutkan kelompok-kelompok yang muncul sekarang ini. Baik kalau di Indonesia kan adanya ormas, afiliasi dan sebagainya. Ternyata juga tidak. Ini hanya untuk internasional, bukan hanya untuk keindonesiaan saja. Nah, agar kemudian kita menjadi golongan yang selamat adalah kan harus ittiba Nabi. Kata-kata ana alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Berarti kan Quran dan Sunnah. Quran dan juga Sunnah yang di dalamnya nanti ada as-sawabit wal mutaghayyirat. Ada sesuatu yang sudah sawabit, yang sudah tetap, ada sesuatu yang bisa berubah, kondisional, ya. Yang tetap ini adalah masalah usul, yang mutaghayyirat bisa masuk dalam kategori furu', cabang-cabangnya.
Fikih masuk pada urusan yang furu. Jadi kalau fikih ada terjadi perbedaan pendapat, karena itu masalah furu, cabang, nggak bisa kemudian dikekang gitu. Yang tidak dilakukan Nabi tidak selalu kemudian menjadi haram. Ada yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi juga tidak melarang. Maka kemudian kaidah, ini kan tidak dilakukan Nabi, berarti ini adalah haram. Tidak bisa. Ingat, kita masalah fikih. Gitu? Misalkan Bapak Ibu, orang yang kemudian meninggal masih punya tanggungan hutang, apakah Nabi mensolatkan? Tidak. Nabi tidak mensolati sahabat yang wafat masih ada tanggungan hutang. Apakah lantas kemudian Nabi melarang pada sahabat yang lain? Tidak juga. Silahkan kalian yang mau mensolati sahabat ini, silahkan. Saya tidak mau mensolati sebelum ada yang menanggung hutangnya. Jangan kemudian kita bilang bahwa oh berarti nggak boleh mensolati orang yang punya hutang. Dulu Nabi nggak sholat kok, berarti sekarang kita nggak usah nyolati. Enggak, Nabi mempersilahkan pada sahabat yang lain yang mau sholat, silahkan. Termasuk juga dalam satu kajian bahwa sahabat yang kemudian masih ada tanggungan yang lain, misalkan dalam pembagian ghanimah, dia mengambil sesuatu yang lebih di luar dari ketetapan Nabi, berarti kan mengambil. Itu Nabi kemudian silahkan. Kalau kalian mau sholati silahkan, saya nggak mau mensolati, tetap kayak gitu. Itu Nabi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata dob. Dob ini pun apa nggih? Kalau dob itu bisa berarti adalah seperti kadal. Nggih. Di Arab itu ada dob. Kalau Mesir namanya dob Mesir, ya kan? Kadal yang berada di gurun itu. Khalid bin Walid itu pernah bakar dob, kadal, dibakar. Makan, bahasa kita temal dimakan. Dikasih ke Nabi silahkan Nabi makan. Nabi gak mau makan. Tapi Nabi tidak melarang Khalid bin Walid untuk makan kadal itu. Gitu. Apakah kemudian kita mengatakan Nabi tidak mau makan itu berarti itu ada dilarang? Enggak juga. Nah, ini sesuatu yang mutagayyirat. Kadang kita, mohon maaf, sesuatu yang mutagayyirat, yang berubah-ubah, itu kita jadikan sesuatu yang sawabit, yang tidak boleh berubah-ubah, dia harus baku. Itu yang kemudian ranahnya menjadi perselisihan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kenapa kemudian Khalid bin Walid memakan dob? Khalid bin Walid itu adalah sahabat yang memiliki kelebihan, di samping itu juga memiliki kekurangan. Kalau sirah menyebutkan Khalid bin Walid kalau diminta baca Quran itu nggak bagus-bagus amat, Bapak Ibu. Itu tidak bagus-bagus amat jika dibanding dengan sahabat yang lain, ya. Tetapi kalau masalah strategi perang boleh diunggulkan oleh Rasul. Sedangkan mohon maaf, sahabat yang tadi bacaan Al-Qur'annya bagus belum tentu menguasai medan pertempuran. Artinya kemudian kan sahabat itu satu sisi punya kelebihan, satu lagi punya kekurangan. Nah, kekurangan pada sahabat lain itu ditutupi oleh kelebihan sahabat yang lain berikutnya. Sehingga kemudian Khalid bin Walid tidak menempati posisi untuk menjadi pengajar Al-Quran bagi yang lain. Tapi setiap ada pertempuran dia akan ditugasi oleh Rasul SAW, karena orang lapangan kalau perang kan kemudian keluar. Boleh jadi perbekalan sudah habis tapi perang masih berlanjut. Bagaimana bisa bertahan? Salah satu bertahan di padang pasir adalah makan dob. Memang adanya itu. Nah itulah kemudian dob. Kalau anekdotnya ada anekdot tentang itu. Ya, tapi kapan-kapan kalau misalkan kita lagi jagongan boleh dikeluarkan anekdot. Kalau di pengajian nggak boleh. Di jamaah rahimakumullah, inilah kemudian kita fokus di sini. Fokus kemudian ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ar-ruju' ilal Qur'an was Sunnah. Kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan berarti kemudian maknanya sudah meninggalkan Qur'an ya sekarang kembali ya. Bukan juga. Menguatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an dan hadis. Itu dikuatkan. Jadi kalau misalkan kita mengoreksi sejauh manakah ittiba kita terhadap Nabi, sejauh manakah? Karena kita tidak menyaksikan bahwa kita juga sudah ittiba Nabi, tapi sejauh manakah? Kita mulai dari yang kecil. Misalkan kalau konteks kekinian di Yogyakarta, ittiba Nabi, siapa yang mengaku mengikuti Nabi,
ciri-cirinya adalah buang sampah pada tempatnya. Mulai yang kecil, Pak. Yang kemarin Ustaz Ali itu ada CCTV di daerah Kota Gede nggih. Pemuda naik motor 2 orang. Ternyata bawa sampah cukup banyak, Pak. Satu plastik tapi panjang plastiknya. Kemudian dibuang di gang. Ketahuan CCTV, dia masih toleh-toleh ketawa. Itu loh, contoh yang demikian itu. Jadi kemudian ketika kita mengatakan bahwa saya kan sudah menjadi umat Nabi Muhammad, apakah cukup? Belum cukup ketika hanya sebatas pengakuan dan tidak melakukan tuntunan-tuntunan atau turunan di bawahnya. Seperti buang sampah tadi. Karena kita sedang masih darurat sampah. Kalau memang menjadi umat Nabi Muhammad, ya buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sembarang tempat yang kemudian itu menyebabkan madarat bagi orang lain yang lewat, menimbulkan penyakit, dampaknya menjadi lebih besar. Kemudian nanti melakukan pembakaran, hati-hati pembakaran. Hari ini ada kabar juga dari Banjarmasin, itu siang-siang sudah kelihatan gelap Bapak Ibu, karena asap, ada hutan yang kemudian terbakar, dan itu juga sampai Palembang. Itulah kemudian ketika kita ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita juga ittiba terhadap sahabat pun akan terjadi perbedaan pendapat. Tetapi bagaimana perbedaan pendapat di antara sahabat itu tidak kemudian sampai kufur mengkufurkan. Kufur ini keluar dari Islam ini tidak sejalan dengan pendapatku. Tidak sampai gitu. Maka kalau kita lihat runut surat tarawih itu yang kemudian kita kenal dengan 11 rakaat, 20 rakaat, ada yang 36 rakaat Bapak Ibu. Pernah enggak kita salat tarawih 36 rakaat? Kang Jeta pernah tak? Kalau misalkan ada orang salat tarawih 36 rakaat, bagaimana sikap kita? Enggak ada kerjaan ini salat tarawih 36 rakaat. Tapi kemudian juga kalau dilihat, coba di teks nanti Imam Malik, bagaimana Imam Malik melaksanakan salat tarawih, apakah sampai 36 rakaat? Ternyata juga dapat sejarah di situ. Nah itu kan, itu adalah ranah yang kemudian terjadi khilafiyah dalam masalah fikih. Tetapi dari sekian perbedaan itu kemudian kita mengambil al-ikhtilafu rahmah, perbedaan itu adalah rahmah. Rahmatnya adalah dari perbedaan, kalau nggak kuat melaksanakan ini, lakukanlah yang ini. Kalau nggak kuat yang ini, lakukan yang ini. Lebih kepada situ. Jadi ada pilihannya, tidak mencela kepada pelakunya. Nah inilah ma'ana alaihi wa ashabi. Dan kemudian tidak mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling paling seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, yang fokus kita adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jika masih ada penjelasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itulah yang diambil. Kalau tidak ada, maka turun ke bawahnya. Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasul SAW ke Yaman, kan dites dulu Mu'adz bin Jabal. Saya sendiri belum tahu nggih Bapak Ibu, apakah Mu'adz bin Jabal itu pernah jadi panglima perang atau tidak. Kayaknya sih belum pernah ya, Mu'adz bin Jabal. Enggak ada kan panglima perang Mu'adz bin Jabal. Tetapi untuk masalah dakwah Islam itu Mu'adz bin Jabal. Maka Rasul memerintahkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, tapi kemudian dites, Mu'adz bin Jabal, bagaimana kamu menyelesaikan satu urusan? Maka mengatakan Rasul, saya akan mencari jawabannya di Al-Quran. Berarti Mu'adz bin Jabal ini sudah memahami kandungan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, beserta dengan maknanya sebagaimana Rasul SAW mengajarkan kepadanya. Kalau tidak kamu dapati, maka saya akan mencari dalam hadis Rasul, pendapat Rasul, ucapan Rasul, sabda Rasul. Dicari sesuatu yang kemudian pernah dihadapi oleh Rasul dan bagaimana Rasul menyelesaikan urusan itu. Berarti Mu'adz bin Jabal itu adalah memahami seluk-beluk perilaku dan tindak tanduk Rasul yang termaktub dalam hadis maupun asar maupun ahad. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Kalau tidak menemukan, maka akan melihat bagaimana kemudian sahabat-sahabat itu memecahkan masalah tersebut. Baru ujung-ujungnya kalau sudah mentok dicari nggak ada, pakai dengan caranya dia sendiri. Artinya dia tidak anania. Nah, kita kemudian mengevaluasi diri kita. Kadang Al-Quran belum paham semuanya, hadis juga belum paham semuanya.
kemudian terus mengeluarkan satu hukum yang kadang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sampai kemudian mencaci maki orang lain lantaran berbeda pendapat. Nah, inilah yang harus kita hindari ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari penjelasan ini dilanjutkan dengan ikhlas dalam beribadah. Ayat yang ke-5 ini Bapak Ibu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam beribadah, sejauh ini kita tidak kurang materi tentang ikhlas dalam beribadah. Tentang ikhlas. Jadi kalau mendefinisikan ikhlas, kita tidak membatasi satu definisi juga. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu, nah kalau kita mengutip pendapat Fudail bin Iyad, antara riya dan antara syirik. Itu adalah ikhlas. Tidak syirik, tidak riya. Apa itu syirik? Syirik itu adalah seseorang melakukan kebaikan karena manusia. Fi'lul amali li ajlin nasi syirkun. Malah bukan riya tapi syirkun. Melakukan kebaikan, perbuatan baik karena manusia, itu adalah syirik. Wa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan perbuatan karena manusia, itu malah riya, Pak. Ini pendapat dari Fudail bin Iyad. Kemudian pendapat-pendapat yang lain tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah seperti kita membuang nafas, selesai. Tarik nafas kemudian dibuang. Kita tidak mempermasalahkan di mana ya tadi keluarnya nafas saya, udara saya, siapa yang mengambil? Enggak, selesai. Dalam beribadah juga demikian. Ikhlas itu juga kemudian diartikan tergantung siapa yang mendefinisikan. Kalau di sini Bapak Ibu yang sekitar 300 jamaah ini lebih kurang, itu kemudian mendefinisikan tentang ikhlas, mungkin akan berbeda-beda. Ustadz, saya ikhlas dalam ibadah adalah dilihat orang atau tidak, saya tetap beribadah karena Allah. Nah gitu. Karena ikhlas itu adalah dari kata kholas, berarti adalah menjernihkan. Kalau misalkan ini adalah air bening, air bersih, air yang jernih, maka ikhlas itu adalah menjaga kejernihan air dari segala benda dari luar yang masuk di dalamnya. Ada daun masuk, diambil untuk tetap jernih. Kemudian terus ada bunga yang jatuh di dalam gelas ini, kemudian diambil. Itu adalah makna mengikhlaskan. Sebagaimana kita dalam beribadah ada muatan-muatan sombong, muatan sok bisa, muatan karena orang lain, itu kemudian terus kita tarik. Jangan. Bukan karena untuk orang lain, bukan untuk makhluk beribadah ini, tapi karena Allah. Itu adalah menjaga ikhlas. Jadi ikhlas itu perlu dijaga. Dilihat orang lain tetap melakukan kebaikan, tidak dilihat oleh orang lain pun tetap melakukan kebaikan. Ada orang lain menghindari kemaksiatan itu, tidak ada orang lain pun akan menghindari kemaksiatan itu. Jadi dia kan fokusnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini jamaah rahimakumullah itu yang memang menjadi spesifik kalau di sini. Innahum tafarraqu wakhtalafu ma'a annahum lam yu'maru fit Taurah wal Injil aw fil Qur'anil ladzi ja'ahum min indillahi illa bi ibadatillahi wahdah. Jadi dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil pun sudah ada perintah untuk menyembah Allah semata. Sebagaimana dalam Al-Qur'an. Maka karakteristik salah satu orisinalitas kitab terdahulu baik Taurat maupun Injil dikatakan ori ketika di dalamnya masih terdapat dan tersebut perintah untuk menyembah Allah semata dengan tidak menyekutukan dengan yang lain. Wa takunu ibadatuhum khalisatan la yusyrikuna bihi syai'an. Tidak dipersekutukan dengan yang lain. Musyrik orangnya itu ketika dia menyembah Allah dan menyembah yang lainnya. Kalau orang sama sekali tidak menyembah Allah tapi dia menyembah yang lain, itu namanya kafir. Tapi kalau masih menyembah Allah dan menyembah yang lain, itu kemudian menjadi perbuatan yang syirik, pelakunya disebut musyrik. Ya sholat, ya baca Quran, ya kemudian puasa, kemudian masih kemudian mempercayai benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural yang bisa memenuhi hajat keinginannya. Saya tidak sengaja naik ke Bukit Suroloyo. Pundi niku Pak? Pundi? Suroloyo.
sebelum kabut turun di daerah Samigaluh. Tapi sudah pada kukutan, mereka sudah kukutan, keris-keris sudah dimasukkan, terus sangkuriang sudah dimasukkan. Tapi masih ada bau-baunya. Ngapain nggak gini? Pas bawa tamu dari Malaysia. Jadi kaget mereka, apa ini gitu. Ntar dulu, setelah mereka turun baru kita cerita. Banyak kemenyanyian di situ. Orang yang kemudian menyembah Allah, masih menyembah, kata-kata sembah menyembah, abada ya'budu itu ketika tunduk ya, mentunduk. Benda yang kemudian dianggap sakral, kemudian dia menuntut adanya tumbal dan itu dipenuhi, maka itu maknanya adalah menyembah. Ini kasih ini ya, kasih kembang, kok diturutin, itu berarti menyembah, menuruti, tunduk terhadap perintah selain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian harus dibebaskan. Orang ikhlas dalam beribadah itu yang kemudian tidak mencampur adukkan dengan nilai-nilai kesyirikan dalam ibadah tersebut. Bahkan dalam muamalah juga demikian. Orang tua yang putra-putrinya sedang melanjutkan perkuliahan di luar pulau yang jauh, maka kalau mau memberikan jimatnya adalah dalam bentuk doa. Didoakan kepada Allah agar selamat dunia akhirat, dimintakan perlindungan. Jadi jimatnya itu, jadi dimintakan kepada Allah, nang, dijaga ya sholatnya. Kalau kamu menjaga sholatmu, Allah akan menjaga dirimu. Nah itu. Kalau bahasa yang dulu dipakai mengatakan jimatnya Jenderal Sudirman adalah sholat, wudhu, dan sholat malam. Itu yang kemudian dijaga. Jimat barang siji sing dirumat, padahal yang dirumat banyak. Wudunya jangan sampai kemudian batal wudu lagi. Kemudian adalah sholatnya itu sholat 5 waktu dalam kondisi apapun, dan juga sholat malam. Ada yang menyebutkan dalam kondisi berpuasa juga, puasa sunnah. Nah, kalau misalkan ada orang tua ketika anaknya sedang belajar di luar, kemudian dibawain benda, jaga benda ini. Napa ya Bu? Wes tah, ora usah takok, wis iki lho dijaga. Cuman benda kecil kok, ya wis. Terus gimana jaganya? Simpan ning dompetmu gitu. Iya, ben ngopo wis ta ora usah takok, kok disimpen iki kok nggone wong pinter. Lah berarti aku iki goblok ya Bu. Ya ini mau bawa barang dari orang pintar berarti yang bawa goblok. Nah, bukan seperti itu gitu loh. Maka ufawidu amri ilallah, serahkan urusannya kepada Allah, didoakan, maka titipkan kepada Allah, Allah yang menjaganya. Maka al-ikhlas, al-falaq, an-nas khususnya adalah 2 surah yang sudah kita pelajari itu. Kalau surah al-falaq itu adalah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang menyerang, yang datangnya kejahatan itu secara eksternal dari luar diri kita. Kalau an-nas itu adalah surah di saat kita membacanya, maka Allah melindungi kita dari kejahatan yang bersifat internal dari dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Seyogianya kita yang sudah mempelajari 2 surah ini, Al-Falaq, An-Nas, itu kemudian memiliki bekal untuk melawan rasa dengki, hasad dalam diri kita pada orang lain. Jadi diperangi di situ, karena nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kalau kita menjadi orang yang hasad terhadap orang lain. Lihat orang lain bisa ngibadah malah merasa marah. Ngapain dia ibadahnya melebihi ibadah saya? Malah muncul hasad. Kemudian disembunyikan sendalnya ketika pulang nggak ada sendalnya. Menjadi kasihan. Atau kemudian kendaraannya digembosi biar nanti kemudian tidak ke masjid dan tidak lebih baik ibadahnya dari dirinya. Berarti masih ada unsur-unsur tidak ikhlas dalam ibadahnya. Justru dalam ibadah, kalau kita melihat orang lain lebih baik ibadahnya dari kita, itu kan menjadi tantangan. Bismillah ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk bisa seperti beliau, minimal seperti beliau dalam ibadahnya. Untuk masalah ukhrawi, kita melihat orang yang di atas kita. Tapi kemudian urusan duniawi, lihat orang yang di bawah kita untuk mengajak kita bersyukur, bukan malas kerja. Jadi lihat orang pada di bawah kita, alhamdulillah saya bisa naik kendaraan roda 3, kan gitu. Becak maksudnya, iya kan neng. Alhamdulillah becakku roda E3, alhamdulillah lebih banyak rodanya daripada bapak itu rodanya 2, bawa motor roda 2. Nah, ini lebih unggul kan, lebih unggul yang becak. Jadi untuk mengeyem-yem biar nanti kemudian tetap menjadi pribadi yang bersyukur.
Tapi dalam ibadah lihat di atas kita. Maka 3 sahabat yang ingin bertemu dengan Rasul tapi diterima oleh Sayyidah Aisyah karena Rasul sedang keluar. Kemudian ketika mereka mau pamit, Rasul datang. Mereka yang ingin tahu adalah bagaimana ibadahnya Rasul. Bagaimana ibadahnya Rasul? Ceritakanlah Rasul ibadahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mereka 3 sahabat ini merasa, ya ternyata kita masih di bawahnya Rasul, jauh di bawahnya Rasul. Maka memotivasi untuk bisa seperti Rasul, maka saya tidak akan menikah dengan perempuan manapun gitu. Jadi nggak mau menikah, fokus ibadah, Bapak Ibu. Kalau saya akan puasa setiap hari, asumud dahra, puasa setiap hari, tidak akan puasa, hari ini puasa, besok lagi puasa gitu. Agar bisa mendekati dengan ibadahnya Rasul. Yang ketiga adalah saya akan sholat setiap malam suntuk, saya akan sholat biar bisa mendekati Rasul. Kan itu menjadi motivasi untuk memperbaiki kualitas ibadahnya seperti Rasul SAW. Ternyata tidak semua disetujui oleh Rasul, dan Rasul tidak membenarkan. Siapa tadi yang bilang tidak mau menikah dan mau fokus ibadah? Salah. Saya menikah, maka kamu menikah. Karena dalam menikah itu juga ada ibadahnya. Siapa yang kemudian tadi yang mau kemudian puasa setiap hari? Salah. Bukan seperti itu. Ana asumu wa uftir. Saya puasa dan juga saya berbuka. Maka dikenal dengan puasa Daud. Tidak ada puasa sunnah yang lebih mulia dari puasa Daud. Puasa sunnah gitu, puasa sunnah. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Udah itu. Nah kemudian siapa yang tadi mau sholat suntuk, sholat sunnah semalam suntuk, sholat malam dihabiskan dengan sholat. Terus kapan tidurnya? Malah di pagi lah tidur. Ternyata tidak dibenarkan oleh Rasul SAW. Ana usolli wa arbut. Saya sholat dan juga saya juga tidur. Jadi seperti itu. Nah jamaah rahimakumullah, kembali kemudian dalam ikhlas dalam beribadah. Ini kemudian menjadi ruh dalam ibadah kita adalah ikhlas itu sendiri. Yang pernah kita sebut di pertemuan sebelum akhir, kullun nasi halaka illal alimun. Setiap orang yang saat manusia berpotensi binasa kecuali mereka yang berilmu. Wa kullul alimina halaka illal amilun. Orang berilmu terancam binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Wa kullul amilina halaka illal mukhlasun. Orang yang mengamalkan ilmunya terancam binasa kecuali mereka yang ikhlas dalam beramal. Wal mukhlasuna fi khatarin. Dan orang yang ikhlas itu dalam bahaya ketika tidak mampu menjaga keikhlasannya. Kalau ulama kita menyebutkan ada 2 syarat diterimanya ibadah kita setelah kita berislam. Satu adalah ittiba Nabi, sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas tapi gak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak diterima amal ibadahnya. Sesuai dengan tuntunan Nabi, kalau dia tidak ikhlas, tidak diterima amalannya. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dan tidak ikhlas, tidak diterima amal ibadahnya. Maka disebut dengan ibadah tidak hanya fokus pada yang mahdoh maupun gairu mahdoh. Jadi ibadah itu tidak selalu yang mahdoh, bahkan yang gairu mahdoh. Banyak definisi, antara lain adalah al-ibadatu at-taqarrub ilallah. Kategori ibadah adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang telah dituntunkan oleh syariat. Termasuk yang kedua, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu qaulan wa fi'lan. Ibadah adalah satu istilah yang luas cakupannya, yang kemudian di dalamnya mengandung perilaku yang disukai dan Allah ridho, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi duduknya kita di sini kalau ikhlas itu termasuk ibadah. Ibadahnya gairu mahdoh. Kalau sholatnya kita ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji itu ibadah mahdoh. Yang waktu dan tata cara itu sudah ada tuntunannya. Menyangkul di sawah bisa jadi ibadah apa mboten, Pak? Bisa. Ketika sebelum menyangkul mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian mencangkul. Apalagi kalau tanahnya banyak air.
Bapak-bapak bisa mencangkul tanah yang kemudian tergenang dengan air. Gimana Pak caranya Pak? Untuk melihat cangkulan kita. Saya punya ilmunya Pak. Kalau jangan mau sanad tak kasih sanadnya nanti. Itulah dalam hal ibadah, mukhlisina lahuddin. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kemudian kita lanjutkan bahwa al-ikhlas wa ayyatiya bil fi'li khalisan lida'iyati wahidah la yakun li ghairiha min ad-dawa'i ta'sira fi du'a illa dzalikal fi'li. Maka kategori adalah ikhlas adalah kita memfokuskan kepada Allah dari apa yang kita amalkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Baik dalam berkendara, baik misalkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha, subhanalladzi sakhkhara lana ila akhirih, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian kita jalan. Tetapi jamaah rahimakumullah, setiap kita sudah meniatkan ikhlas dalam ibadah, setan waktu itu sudah tidak akan tinggal diam. Dia akan menggoda dari berbagai sisi, depan, belakang, kanan, kiri, tapi dia tidak berani dari atas. Setan tidak berani menggoda manusia dari atas, karena antara manusia dengan Allah dia tidak mau menjadi penghalang di antaranya. Maka menggodanya di depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dengan berbagai cara. Saya kemarin kehilangan kunci motor. Ada teman bilang, "Ustaz, sudah sholat?" Apa hubungannya kunci motor dengan sholat? Hubungannya apa Pak? Ya gitu. Katanya kalau kita sholat itu ingat kunci motornya. Enggak, saya nggak ingat juga gitu. Nggak ketemu juga. Ternyata di tempat laundry kunci motornya. Jadi kan akan menggoda seperti itu. Jadi kalau ingat itu seperti itu. Ya, oleh karena itulah kemudian tajdidun niat, memperbaharui niat dalam beribadah itu juga menjadi satu hal yang penting, diperbaiki. Jaddidu, sebagaimana kita memperbaiki keimanan kita, jaddidu imanakum, perbaharulilah, maksudnya adalah kencengkan, kuatkanlah keimananmu, karena setiap saat akan digoda. Sebagaimana niat kita juga demikian, sudah niat akan digoda oleh setan. Kita dengarkan adzan dulu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah berikutnya adalah terkait dengan wa'idul kufar wa wa'dul abrar wa zazaul fariqaini. Allah kalau mengkhitab, memfokuskan firman-Nya kepada orang kafir dengan kata wa'id. Wa'id adalah ancaman. Kalau wa'dun adalah janji. Kalau dengan orang-orang yang beriman, Allah mengatakan janji Allah pada orang yang beriman.
Tapi bagi orang-orang kafir Allah mengatakan wa'id, ancaman, bukan janji tapi lebih pada ancaman. Nah inilah kemudian di bagian akhir dari surah Al-Bayyinah besok insyaallah bagaimana balasan dari keduanya. Apa makna ridho? Allah ridho terhadap mereka orang-orang beriman dan orang-orang beriman terhadap Allah. Maknanya apa sih ridho di dalam ayat ini? Dan kemudian kita lihat pada ayat yang ke-7, innalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi keimanan yang dikaitkan dengan amal soleh. Kalau kita lihat Bapak Ibu, berapa banyak sih amanu wa amilus solihat? Amanu wa amilus solihat. Ada 50 kali. Tapi ini masih kita harus periksa ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berilah kabar gembira pada orang-orang beriman lagi beramal soleh. Ini kita mau mengatakan bahwa keimanan itu disandingkan dengan amal soleh. Setiap alladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi bergandeng. Walladzina amanu wa amilus solihat. Nah ternyata ada 50 kali terulang di dalam Al-Quranul Karim dengan surah dan juga ayatnya. Walladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Jadi kemudian ketika posisi kita sebagai orang yang beriman, maka kita menarik amal soleh dalam kehidupan kita, dan keimanan itu di depan baru beramal soleh. Maksudnya adalah dia menjadi pondasi akan diletakkan pahala dari kesalahan amal yang dilakukan. Orang yang beriman harus menghiasi diri dengan amal soleh. Itulah kita. Orang yang tidak beriman lagi beramal soleh, nanti ibaratnya adalah bagikan debu yang berterbangan. Haba'am mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan kesalahan amalnya itu sebagai debu, seperti debu yang berterbangan. Karena dia tidak beriman tapi beramal soleh. Atau dia seperti fata morgana. Dalam surah An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum, dan orang-orang yang kafir itu amal perbuatan mereka kasarabim biqi'ati yasabu dzam'anu ma'a, bagaikan fata morgana yang dikira air oleh orang yang kehausan, karena dia tidak beriman tapi punya kesalehan amal. Atau misalkan karomadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif, amal perbuatan mereka perumpamaan orang-orang kafir yang ingat terhadap Tuhan mereka, amal perbuatan mereka itu karomadin, bagaikan abu bekas pembakaran, abu bakar, yang kemudian ditiup oleh angin yang kencang pada musim angin bertiup dengan kencang, semuanya tidak bermanfaat. Maka akan kita perdalam besok pada pembahasan ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 insyaallah. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, pelajaran kita pada malam kali ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.